Hai, kembali lagi dengan saya Andre, seorang finansial entusias. Dan pada hari ini saya akan sharing tentang investasi, yaitu bagaimana caranya melakukan technical analysis untuk pemula. Dan untuk bisa menjelaskan slide dengan lebih baik, saya telah nyiapin slide presentasi supaya bisa memberikan informasi dengan lebih jelas, sehingga kalian semua yang menonton bisa memahami dan menyerap ilmu ini dengan lebih baik. Oke, kita langsung masuk aja ke penjelasan slide-nya yang saya kasih nama analisis teknikal untuk pemula, taklukan pasar saham, forex, dan koin digital. Jadi kalian bisa lihat bahwa technical analysis ini bisa digunakan di mana aja mulai dari saham, forex, ataupun cryptocurrency. Bahkan kalian juga bisa menggunakan ilmu ini di perdagangan komoditas, teman-teman. Oke, kita langsung mulai aja dari definisinya. Apa sih itu analisis teknikal? Jadi, analisis teknikal itu adalah teknik analisa grafik berdasarkan data historis yang ada untuk meramalkan pergerakan harga instrumen investasi di masa depan. Jadi, kita pengen tahu kapan sih harus beli atau kapan harus jual instrumen investasi tertentu, teman-teman. Tentunya informasi ini adalah untuk mendapatkan cuan. Nah, ada beberapa kisah sukses nih trader di Indonesia. Saya udah nyiapin 3 tokoh. Kita mulai dari tokoh yang pertama, yaitu Ellen May. Ellen May ini berhasil menjadi kaya dengan investasi saham, teman-teman. Bahkan dia sudah menelurkan beberapa buku. Salah satu bukunya paling terkenal adalah Smart Trader Rich Investor, yang artinya trader pintar, investor kaya, kayak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya tokoh yang kedua adalah Andika Sutoro Putra, di mana dia baru berumur 20 tahunan dan berhasil mengumpulkan aset sebanyak 40 miliar dari perdagangan saham. Dan yang berikutnya adalah Desmond Wira, di mana dia juga adalah salah satu trader sukses di Indonesia. Nah, dari beberapa contoh trader sukses ini di Indonesia, makanya saya ingin sharing bagaimana sih cara mereka berhasil menaklukkan pasar saham, forex, dan cryptocurrency dengan menggunakan analisis teknikal. Harapan saya, kalau misalkan kalian mengerti ilmu ini juga, kalian bisa menjadi sama atau bahkan lebih dari mereka. Oleh karena itu, di sini kita sama-sama belajar dan sama-sama berdoa supaya kita bisa sukses nanti ke depannya. Oke. Nah, untuk melakukan technical analysis ataupun analisis teknikal, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah harga dari instrumen investasi itu sendiri. Apakah harganya sudah terlalu mahal sehingga kita harus menjualnya, atau harganya murah jadi kita harus membelinya. Nah, itu adalah faktor yang pertama. Atau faktor yang kedua ini juga nggak kalah pentingnya, yaitu adalah volume perdagangan, teman-teman. Apakah instrumen investasi yang ingin kita perjualbelikan itu dia liquid, sehingga kita bisa menjualnya dengan mudah di harga pasar, atau dia kurang liquid, sehingga kita terpaksa harus menjualnya di bawah harga pasar apabila kita membutuhkan uang. Nah, dengan memahami harga dan volume dari suatu instrumen investasi, maka kita bisa mendapatkan cuan yang jauh lebih banyak di pasar saham, forex, cryptocurrency, dan komoditas. Oke, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu harga. Nah, dalam memahami harga, seorang trader itu akan dibantu oleh grafik, teman-teman. Dan ada beberapa grafik yang saya rasa cukup memudahkan untuk kita bisa memahami pergerakan harga dari suatu instrumen investasi. Yang pertama adalah line chart ataupun grafik garis. Bentuknya itu kira-kira kayak gini, dan kalau misalkan kalian lihat kayak gitu ya, di sini tuh ada titik-titiknya gitu kan ya, titik-titik yang disambung oleh garis. Titik-titik tersebut mencerminkan harga penutupan di hari perdagangan di hari tersebut. Jadi, kalau kalian lihat di sini adalah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya kayak gitu ya teman-teman, sampai di sini kita bisa lihat 13.09 itu September 2017. Jadi harga penutupan di tanggal 13 September 2017 adalah 2495,6. Kira-kira cara membaca grafik garis adalah seperti itu. Nah,
Yang berikutnya adalah bar chart ataupun grafik batang. Ini juga sering digunakan oleh para trader untuk memahami pergerakan harga dari suatu instrumen investasi. Bentuknya kira-kira kayak gini. Jadi mirip dengan yang tadi, kalian bisa lihat timeline-nya sama, tetapi digambarkan dengan cara yang berbeda. Kalau yang tadi itu digambarkan dengan grafik garis, kalau yang ini digambarkan dengan grafik batang. Kalian bisa lihat, dia ada bar yang warnanya merah dan ada bar yang warnanya hijau. Itu artinya apa sih? Kita coba pahami satu persatu. Jadi, kalau misalkan bar yang warnanya hijau, itu artinya harga penutupan lebih tinggi dibandingkan dengan harga pembukaan di hari tersebut, teman-teman. Dan kalian juga bisa lihat di sini ada low dan high. Jadi ada harga paling tinggi di hari tersebut sama harga paling rendah di hari tersebut. Tapi yang paling penting itu adalah kalau misalkan dia hijau, berarti harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan harga penutupan lebih rendah daripada harga pembukaan, maka grafiknya itu berwarna merah. Makanya kita bisa melihat di grafik batang tadi, itu dia terdiri atas banyak batang merah dan banyak batang hijau. Kayak gitu ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah candlestick chart ataupun grafik lilin. Nah, grafik ini yang paling banyak digunakan oleh trader dalam memahami pergerakan harga dari suatu instrumen investasi. Bentuknya kayak gini, kalian bisa lihat di sini kita bisa memahami dengan jauh lebih jelas dibandingkan dengan grafik garis ataupun grafik batang. Jadi kita bisa lebih mudah membaca psikologi pasar nih teman-teman. Nah, mirip-mirip ya caranya. Kalian bisa lihat juga artinya di sini. Jadi kadang-kadang grafik candlestick itu ataupun grafik lilin, batangnya digambarkan dengan warna hitam dan warna putih. Jadi kalau warna hitam itu sama dengan batang merah. Kalau batang putih itu sama dengan batang hijau. Nah, batang hitam ini artinya adalah harga penutupan dia di bawah dengan harga pembukaannya. Sedangkan batang putih itu berarti harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaannya. Jadi, kalian jangan bingung kalau menemukan ada grafik lilin yang warnanya merah dan hijau atau hitam dan putih. Jadi dengan informasi yang telah saya bagikan ini, kalian bisa memahami maksud dari warna pada grafik lilin tersebut, teman-teman. Oke, dari ketiga grafik tersebut yang paling sering dipakai adalah grafik lilin ya, teman-teman. Jadi kedepannya saya akan selalu menggunakan grafik lilin. Nah, bagaimana sih cara memahami grafik atau menggunakan grafik tersebut di pergerakan harga? Jadi grafik tersebut itu bisa dibagi menjadi 3 tipe, teman-teman. Yang pertama adalah bearish atau downtrend, di mana harga dari instrumen investasi itu bergerak turun. Yang kedua adalah sideways ataupun range, di mana harga terkonsolidasi dalam range yang sempit. Dan yang ketiga adalah bullish, rally, atau uptrend, di mana harga itu bergerak naik, teman-teman. Kalian bisa melihat, kalau misalkan dia lagi bearish ataupun downtrend, ini adalah saatnya kita harus menjual instrumen investasi yang kita miliki, dan nanti kita beli lagi ketika harganya sudah menyentuh paling rendah, teman-teman. Sedangkan kalau misalkan dia lagi sideways, mendingan kita nggak usah ngapa-ngapain karena pergerakan rentangnya itu sempit. Sedangkan kalau misalkan dia lagi bullish, rally, ataupun uptrend, ini adalah saatnya kita membeli ataupun mengakumulasi instrumen investasi tertentu. Oke, itu adalah cara menggunakan grafik lilin dalam memahami tren pergerakan harga, teman-teman. Kita ambil contoh implementasi tren dari uptrend ataupun bullish ya, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di bawah sini ada yang namanya garis support. Nah, garis support ini adalah garis virtual yang kita bikin sendiri untuk menentukan tempat terbaik ataupun harga terbaik untuk kita membeli suatu instrumen investasi. Dan kebalikan dari garis support itu ada yang namanya resisten. Jadi garis resisten itu adalah kapan kita harus menjual suatu instrumen investasi tertentu.
Dan yang paling penting kita bisa melihat di sini, saya tandain teman-teman, kalau misalkan pergerakan harga dari suatu instrumen investasi menembus resisten tersebut akhirnya akan menjadi support. Makanya kalau misalkan kalian nonton berita-berita kayak gitu ya, mereka banyak yang bilang kalau misalkan harganya menembus resisten, ini adalah saatnya kita untuk membeli ataupun mengakumulasi suatu instrumen investasi. Kita lanjut ke indikator moving average, nah atau MA teman-teman. Ini juga banyak digunakan oleh para traders untuk melakukan trading di pasar saham, cryptocurrency, ataupun forex teman-teman. Arti dari MA ini adalah rata harga saham selama periode waktu yang telah lalu, dan kemudian diplot ke dalam grafik beserta dengan harga saham aktual di pasar saat itu. Manfaat dari MA ataupun moving average ini adalah mengidentifikasi arah tren. Selanjutnya kita juga bisa mengenal sinyal pembalikan tren, dan yang ketiga adalah menentukan level support dan resisten sehingga kita tahu kapan harus menjual dan membeli suatu instrumen investasi. Oke, kita lanjut bagaimana sih cara menggunakan indikator moving average ataupun MA. Nah, ada dua istilah yang paling terkenal ya teman-teman, yaitu dead cross dan golden cross. Jadi dead cross itu adalah MA 50 hari menembus ke bawah MA 200 hari. Jadi ini menandakan kita harus segera menjual instrumen investasi yang kita miliki. Sebaliknya, ada yang namanya golden cross teman-teman, di mana MA 50 hari menembus ke atas MA 200 hari. Nah, ini artinya kita harus membeli ataupun mengakumulasi instrumen investasi yang kita miliki, teman-teman. Oke, ini adalah indikator yang paling banyak digunakan dalam menentukan pergerakan harga apakah akan naik atau akan turun, dan pada akhirnya menentukan kapan kita harus menjual atau membeli suatu instrumen investasi. Oke, kalau misalnya sudah, kita lanjut ke tentang membahas volume teman-teman. Jadi kalau misalkan volume ini tadi saya sampaikan kan juga nggak kalah pentingnya, karena kita pengen tahu apakah instrumen tersebut liquid atau tidak. Kalau tidak liquid, mendingan kalian tinggalin aja, kita cari instrumen investasi yang liquid supaya nantinya kita gampang dalam melakukan aksi jual beli instrumen investasi tersebut. Nah, dalam mengenal volume perdagangan, biasanya kita akan melihat tabel kayak gini teman-teman. Yang ini adalah harga, dan yang saya tandain ini adalah volume perdagangan. Jadi kalau volume perdagangannya kayak gini, kalian bisa lihat tiba-tiba volume perdagangannya meningkat, makanya harganya akan meningkat. Ini juga sesuai dengan prinsip ekonomi teman-teman. Kalau misalkan permintaan lebih banyak daripada penawaran, maka harga akan naik. Sedangkan kalau penawaran lebih banyak daripada permintaan, maka harga akan turun. Selanjutnya dalam membahas volume perdagangan, kita juga mengenal yang namanya overbought dan oversold. Overbought itu artinya adalah jenuh beli, dan oversold itu artinya adalah jenuh jual. Intinya adalah kalau misalkan sedang terjadi overbought, berarti itu adalah saatnya kita untuk menjual teman-teman. Dan kalau sedang terjadi oversold ataupun jenuh jual, itu adalah saatnya kita untuk membeli. Nah, selanjutnya ada indikator yang juga bisa membantu kita menentukan kapan itu dia overbought dan kapan dia itu oversold, yaitu namanya adalah stochastic oscillator atau sering disingkat dengan SO. SO ini merupakan indikator momentum yang menghitung apakah harga suatu instrumen investasi itu dia overbought atau oversold jika dibandingkan dengan pergerakan harga selama periode tertentu. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalkan dia overbought ataupun jenuh beli, itu adalah saatnya kita untuk menjual. Sedangkan kalau misalkan dia oversold ataupun jenuh jual, itu adalah saatnya untuk kita membeli agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oke, dan yang terakhir saya ingin memberikan tips nih bagaimana sih cara menggunakan semua informasi yang tadi saya berikan agar kalian juga bisa mendapatkan keuntungan dengan menggunakan analisis teknikal. Yang pertama adalah mengenali tren. Ini adalah yang paling penting, kita harus tahu apakah pasar itu sedang bergerak turun atau bearish, sideways, atau sedang bergerak naik atau bullish.
Yang kedua adalah menentukan level support dan resisten. Ini juga penting ya teman-teman, kalian harus bisa menentukan level support dan level resisten supaya kalian tahu kapan harus jual dan kapan harus beli instrumen investasi tertentu. Dan yang ketiga, kita juga harus memanfaatkan indikator MA yang tadi itu adalah golden cross untuk saatnya kita membeli dan dead cross untuk saatnya kita menjual. Dan yang keempat, kita filter dengan menggunakan indikator SO supaya kita tahu apakah pasar sedang jenuh beli dan jenuh jual. Jadi kita juga tahu kapan saatnya harus membeli ataupun menjual suatu instrumen investasi tertentu. Dan tips terakhir dari saya untuk membaca analisis teknikal adalah menentukan stop loss dan target profit, teman-teman. Kalau misalnya stop loss itu adalah batasan kerugian yang sanggup kalian tanggung, sedangkan target profit adalah tingkat keuntungan yang ingin kalian capai. Keduanya diukur dalam bentuk persentase. Contohnya adalah misalkan kalian pasang stop loss-nya 5%. Jadi kalau misalkan modal kalian 1 juta dan kalian sudah rugi 50.000, itu adalah saatnya untuk kalian menjual sebagian atau seluruh investasi kalian. Karena kenapa? Ada kemungkinan kerugian kalian akan bertambah besar kalau kalian hold. Bisa jadi rugi 10%, rugi 20%, karena kalian berharap pasar akan berbalik arah, tapi kenyataannya pasar masih terus turun. Oleh karena itu, penting untuk kita menentukan stop loss. Yang kedua adalah menentukan tingkat keuntungan. Ini juga penting, teman-teman. Misalkan kita pengen untung 10%. Jadi kalau udah untung 10%, ya udah kita jual aja. Kenapa? Karena memang ada kemungkinan pasar untuk naik lebih tinggi lagi, tapi juga ada kemungkinan untuk pasar berbalik arah dan yang tadinya kita untung jadi rugi. Oleh karena itu penting untuk kita disiplin dalam mengeksekusi stop loss dan target profit. Oke, itu adalah beberapa informasi yang bisa saya bagikan teman-teman tentang caranya melakukan analisis teknikal untuk pemula. Saya harapkan informasi ini bermanfaat buat kalian. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan tinggalin aja di kolom komentar, nanti saya akan coba jawab satu persatu. Dan kalau kalian suka dengan pembahasan kayak gini, silahkan kasih like, dan kalau boleh kalian share juga video ini ke teman-teman kalian yang lain, supaya kita bisa sama-sama belajar bagaimana caranya melakukan technical analysis untuk pemula. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!